perkenalkan, nama saya Alfaris Mubarok dengan NIM 31. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertemuan 9. Untuk yang pertama, untuk nama kelasnya saya menamakannya kelas pengguna. Fungsinya untuk kelas induk. Kemudian di dalamnya itu ada memiliki atribut, yaitu string nama dan status online. Fungsi dari string nama ini untuk menyimpan nama pengguna dan status online itu untuk menyimpan status pengguna. Kemudian untuk konstruktornya di sini menggunakan public pengguna, string tis nama dan tis online. Fungsinya untuk mengisi nilai awal ketika atribut dibuat. Kemudian di sini saya menggunakan metode void access system untuk mengakses atau untuk menampilkan hak akses pengguna. Kemudian di sini ada kelas admin. Kata kuncinya itu extend untuk menunjukkan bahwa admin mewarisi atribut dan metode dari pengguna. Kemudian untuk konstruktornya di sini menggunakan kata super untuk memanggil konstruktor induknya. Dan setelah itu sini ada juga metode khusus untuk admin, yaitu public void blokir pengguna utama. Di sini fungsinya untuk memblokir pengguna tertentu dari sistem. Kemudian terdapat metode overriding. Metode ini menunjukkan bahwa member biasa hanya memiliki akses terbatas. Selain itu terdapat metode public void perbarui status online yang berfungsi untuk mengubah status pengguna menjadi online. Berikutnya untuk main programnya, di sini menggunakan public main rbsc pada metode main dibuat array. Kemudian di sini array ini bertipe pengguna dan menyimpan berbagai objek turunan dari pengguna. Kemudian objek ini dibuat saya buat seperti ini, dimana satu admin dan dua member biasa. Dan berikutnya itu untuk perulangannya saya menggunakan Java for daftar pengguna. Perulangan ini akan membaca setiap objek dalam array satu persatu. Kemudian program akan menjalankan access system. Karena menggunakan konsep polymorphis, metode ini dipanggil akan menyesuaikan dengan jenis objeknya. Kemudian if instantiate admin, program melakukan casting. Lalu di sini ada blokir pengguna utama jika objek adalah member biasa. Maka if else biasa ini akan melakukan casting juga, lalu akan menjalankan perbarui status online. Dan ketika kita jalankan, maka dia akan menghasilkan seperti ini. Di sini akan muncul akses penuh diberikan ke seluruh kontrol. Tindakan admin penggunaan setelah diblokir sistem. Baik, itu saja untuk materi polimorfisme ya, dari pertemuan 9. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan program Java atau pertemuan ke-10, di mana itu menghitung gaji bersih seorang manajer dengan menerapkan konsep OOP atau Object Oriented Programming. Baik, di sini untuk yang pertama, program ini terdiri dari 3 bagian utama, yaitu pegawai, manajer, dan main. Di mana itu kelas utama mainnya. Untuk yang pertama, di sini terdapat abstract class, di mana itu berfungsi sebagai induk atau parent class yang diwariskan kepada kelas lain. Di sini juga terdapat atribut, yaitu private nama
di mana berfungsi untuk menyimpan nama pegawai dan menggunakan free path untuk agar tidak dapat diakses secara langsung dari luar kelas. Ini merupakan konsep dari encapsulation. Selanjutnya terdapat konstruktor, yaitu public pegawai, di mana konstruktor ini gunanya untuk menganalisasi atau memberikan nilai awal pada atribut nama ketika objek dibuat. Kemudian terdapat metode getter. Metode ini gunanya untuk mengambil nilai nama dari luar kelas. Kemudian di sini terdapat metode abstrak, yaitu metode yang tidak memiliki isi atau harus diimplementasikan oleh kelas turunannya. Ini merupakan konsep dari abstraction. Kemudian untuk kelas manager, di sini kata kuncinya itu extend. Fungsinya itu untuk mewarisi semua atribut dari metode kelas lain, kelas pegawai. Konsep ini disebut dengan inherit. Berikutnya di sini ada kelas manager, di mana kata kuncinya itu extend untuk menunjukkan bahwa manager ini mewarisi semua atribut dari metode kelas pegawai. Konsepnya ini biasanya disebut inheritance atau pewaris. Kemudian di dalam kelas manager ini terdapat atribut, yaitu integer. Atribut ini digunakan untuk menyimpan gaji pokok dan tunjangan jabatan. Kemudian ada konstruktor. Konstruktornya di sini itu public manager. Pada bagian supernama digunakan untuk memanggil konstruktor dari kelas pegawai agar nilai dapat diisi. Selanjutnya itu ada metode untuk menghitung gaji bersihnya. Sedangkan gaji pokok dan tes tunjangan digunakan untuk mengisi nilai atribut gaji pokok dan tunjangan. Berikutnya ada metode operated untuk menghitung gaji bersih. Metode ini merupakan implementasi dari metode abstrak yang ada pada kelas pegawai. Biasanya disebut sebagai konsep polymorphos. Di dalam metode ini kita akan menghitung besaran pajaknya itu 10% dari gaji pokok. Jika gaji pokoknya 10 juta, maka pajaknya itu menjadi 1 juta. Kemudian program akan menghitung total gaji bersih menggunakan rumus, yaitu gaji pokok dikurangin pajak plus tunjangan. Dengan data itu gaji pokoknya itu 10 juta, pajaknya 1 juta, dan tunjangan 3 juta. Maka akan menghasilkan total akhirnya itu 12 juta. Kita akan memunculkannya menggunakan sistem out print ln. Berikutnya itu untuk kelas mainnya. Di sini menggunakan public class main untuk objek manajernya. Objek di sini bernama Andy dengan gaji pokok 10 juta dan tunjangannya 3 juta. Kemudian metode menggunakan manajer hitung gaji bersih, dipanggil untuk menghitung dan menampilkan gaji bersih. Baik, tampilan codingannya kalau kita jalankan akan seperti ini. Di sini dia akan menampilkan rincian gaji manajer, yaitu Andi dengan gaji pokok 10 juta dengan pajak 10% yaitu 1 juta dengan tunjangan jabatan 3 juta. Maka totalnya kan menjadi 12 juta. Baik, itu saja dari saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi pertemuan 11, yaitu penerapan konsep immutable class dan defensive copying untuk menjaga keamanan data. Program ini terdiri dari 2 kelas, yaitu bukti substitution dan kelas main. Untuk yang bagian awal di sini ada package immutable, digunakan untuk mengelompokkan kelas dalam satu folder yang sama. Kemudian ada important
kata kunci date untuk menyimpan informasi tanggal dan waktu upload tugas. Kemudian di sini ada kelas immutable dengan terkunci final, di mana final ini digunakan agar kelas tidak dapat diwariskan atau di-extend oleh kelas lain. Ini merupakan syarat pembuatan immutable class karena isi kelas tidak boleh diubah melalui pewarisan. Kemudian di sini ada atribut, yaitu sifat digunakan untuk agar atribut hanya dapat diakses dari kelas dalam kelas, dan final digunakan untuk agar nilai atribut hanya dapat diisi sekali saat objek dibuat dan tidak dapat diubah lagi. Kemudian di sini ada konstruktor, yaitu bukti substation nama file. Pada bagian ini terdapat teknik penting, yaitu defensive copying, di mana tujuannya adalah membuat salinan objek date karena objek date bersifat mutable atau dapat diubah. Maka jika objek asli langsung disimpan, pihak luar bisa mengubah data internal kelas dengan salinan data asli di dalam kelas tetap aman. Kemudian di sini ada getter, yaitu get nama file untuk mengembalikan nama file. Kemudian di sini ada get waktu untuk mengembalikan data waktu upload. Namun sebelum dikembalikan salinan baru, di sini ada returnnya. Tujuannya agar pengguna tidak dapat referensi objek asli. Jika pengguna mengubah data yang diterima, data kelas tetap tidak berubah. Kemudian di sini ada method main, di mana program di sini dimulai dengan public static void. Di sini ada main. Di sini pertama dibuat data waktu upload. Ini nilai tersebut merupakan timestamp yang merepresentasikan tanggal tertentu. Kemudian dibuat objek bukti substation, di mana objek ini menyimpan nama file dan waktu upload tugas. Untuk di sini kemudian untuk data awalnya yaitu sistem period nama file, dan buktiannya output ini fungsinya ini untuk menunjukkan data substation sebelum ada perubahan. Kemudian di sini ada simulasi serangan. Program akan melakukan simulasi percobaan manipulasi data dengan kata kunci referensi luar untuk menerima salinan waktu upload. Kemudian melakukan perubahan, yaitu referensi time, artinya pihak luar mencoba mengubah waktu upload menjadi 1 Januari 1970, waktu yang berlalu lah. Di sini akan ada pemeriksaan hasil, di mana program kembali menampilkan system out untuk bukti upload waktu. Meskipun referensi luarnya ini sudah diubah, waktu upload yang tersimpan di dalam objek akan tetap sama. Hal ini terjadi karena kelas menggunakan referensi copying, sehingga data tidak dapat dimodifikasi dari luar. Maka ketika dijalankan akan menghasilkan seperti ini, dimana waktu nama dan waktu uploadnya akan tetap sama karena sudah datanya sudah disimpan. Jadi itu saja dari saya. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan materi pertemuan 12, di mana di sini saya membuat program untuk membantu proses pemesanan dan pembayaran pada sebuah kasir burger. Program ini menerima input berupa nama, menu harga menu, jumlah pembelian, dan jumlah uang yang dibayarkan oleh pelanggan. Setelah itu program itu akan menghitung total harga dan kembalian dari pembeli. Di sini terdapat dua interface, yaitu pesan dan cetak struk. Metode ini berfungsi sebagai kontrak yang harus dijalankan oleh kelas yang mengimplementasikannya.
Kemudian di sini ada kasir burger dengan kata kunci implementasi yang menunjukkan bahwa kelas kasir burger menggunakan interface pemesanan. Oleh karena itu, kelas ini wajib membuat pesan dan cetak struk. Di dalam atribut atau variabel terdapat nama menu, harga, jumlah, total, bayar, dan kembalian. Selanjutnya itu terdapat objek scanner, yaitu scanner input. Objek ini untuk membaca data yang dimasukkan oleh pengguna. Metode pertama itu adalah pemesanan, dan ya ini metode pertama adalah pemesanan, dimana dia akan menjalankan program yaitu menampilkan judul kasir burger, meminta pengguna untuk memasukkan namanya, kemudian meminta harga menu, terus meminta jumlah pembelian dan menghitung total harga. Dengan rumusnya di sini saya menggunakan total sama dengan harga dikali jumlah. Dan kemudian metode kedua itu yaitu cetak struk, di mana metode ini berfungsi untuk menampilkan transaksi berupa nama menu, harga, jumlah, total uang, total harga, uang kembalian, dan pembayaran, sehingga pelanggan dapat melihat rincian transaksi yang dilakukan. Kemudian terdapat metode main, fungsinya adalah untuk memanggil metode yang digunakan. Jika dijalankan maka akan seperti ini. Di sini kita akan mencoba memasukkan nama menu dengan contoh burger, dengan harga 23.000, kemudian dengan jumlahnya semisal 2, dengan membayar uang semisalnya 100.000, maka akan muncul kembalian itu 54.000. Baik, itu saja dari saya. Baik, berikutnya di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan 13, di mana program ini dibuat untuk menyimpan, menampilkan, dan mencari data kontak menggunakan struktur data array list. Pengguna dapat menambahkan kontak baru, melihat seluruh daftar kontak, dan mencari kontak berdasarkan nama. Pada bagian awal di sini menggunakan import. Package ini digunakan untuk mengelompokkan program, sedangkan array list digunakan untuk menyimpan banyak data kontak secara dinamis. Kemudian scanner digunakan untuk menerima input dari pengguna dari keyboard. Kemudian di sini ada kelas kontak. Kelas ini berfungsi sebagai blueprint atau mencetak untuk membuat objek kontak. Kelas ini memiliki dua atribut, yaitu nama dan nomor. Nama di sini untuk menyimpan nama kontak, dan nomor untuk menyimpan nomor telepon. Kemudian di sini ada konstruktor berupa public kontak, yang dimana digunakan untuk mengisi data dan nomor saat objek digunakan. Kata kunci itu yaitu this, untuk membedakan atribut kelas dengan parameter konstruktor. Kemudian di sini ada kelas utama buku kontak dengan public class buku kontak. Dalam metode ini dibuat array list. Array list ini digunakan untuk menyimpan objek-objek kontak. Kemudian dibuat objek scanner. Objek ini digunakan untuk membaca data dari keyboard. Berikutnya untuk menu program menggunakan do while, di mana program ini adalah perulangan yang akan terus berjalan sampai pengguna memilih untuk nomor 4, yaitu keluar, yang ini. Di sini terdapat menu yang menampilkan tambah kontak, tampilan kontak, cari kontak, dan keluar. Pilihan pengguna disimpan dalam variabel yaitu pilih input next in. Kemudian menu tambahan kontak terdapat yang pertama itu case 1. Program ini meminta pengguna memasukkan nomor telepon, kemudian data disimpan ke array list.
menggunakan daftar kontak add new yang ini, yang dimana artinya program membuat objek kontak baru lalu menambahkan ke daftar kontak. Jika berhasil akan menampilkan kontak berhasil ditambahkan. Kemudian untuk yang kedua itu untuk menu tampilan kontak. Di sini ada case 2. Program ini menampilkan seluruh kontak yang tersimpan menggunakan perulangan fresh. Yang ini. For ini. Setiap kontak akan ditampilkan dengan format nama dan nomor. Seperti contoh, misal Andi dengan nomor 08 sekian sekian. Kemudian di sini ada menu pencarian kontak. Case 3 ini. Di sini program meminta pengguna memasukkan nama yang ingin dicari dengan string cari. Kemudian program melakukan pencarian menggunakan perulangan for key. Dan pengecekan dilakukan dengan metode yaitu equals case, digunakan agar pencarian tidak membedakan huruf besar dan kecil. Jika ditemukan, maka program akan menampilkan nama dan nomor telepon. Jika tidak ditemukan, maka program akan menampilkan kontak tidak ditemukan. Untuk yang terakhir itu menu keluar. Jika pengguna memilih angka 4, perulangan akan berhenti dan program menampilkan yang ini, program selesai. Jadi kalau dijalankan maka akan seperti ini. Misal untuk kita pilih nomor 1 dengan nama Andi dengan nomor sekian, maka program menjalankan kontak berhasil ditemukan. Jika milih 4, maka akan program selesai. Demikian dari saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan ke-14, yaitu menjelaskan program e-library yang dibuat menggunakan bahasa Java. Fungsi program di sini untuk mengelola data buku agar pengguna bisa menambahkan buku fisik, menambahkan buku digital, menampilkan semua buku dan keluar dari program, mirip seperti pertemuan 13. Di sini untuk yang di awal seperti pertemuan sebelumnya, array di sini untuk menyimpan data buku dan scanner untuk input dari user. Kemudian kelas utamanya itu yaitu koreksi untuk menyimpan atribut judul. Di dalamnya ada metode yaitu tampilinfo yang akan diisi oleh kelas turunannya. Ini disebut dengan konsep abstraction. Kemudian berikutnya itu buku fisik dan buku digital. Keduanya mengambil dari kelas koleksi yang ini yang disebut dengan inheritance. Kemudian untuk program utama di sini yaitu main. Program akan menampilkan menu yaitu tambahan buku fisik, tambahan buku digital, tampilan semua, dan keluar. Program akan terus berjalan sampai user memilih keluar. Di sini untuk tambahan untuk menu yang pertama, tambah buku. Di sini akan menginput judul buku fisik, dan di sini untuk input judul buku digital. Data langsung disimpan ke area list dengan input next. Berikutnya untuk tampilan buku, di sini jika memilih menu 3, program akan menampilkan semua buku dengan kata kunci ini, tampilinfo. Inilah contoh polymorphism karena metode yang dipanggil bisa berbeda tergantung jenis objeknya. Maka ketika dijalankan akan menghasilkan seperti ini. Misalnya contoh kita tambah buku 1 dengan judul misalnya buku A, kemudian nomor 2 dengan buku B, kemudian kita pilih 3 untuk menampilkan semuanya. Kemudian akan ditampilkan buku fisik A dan digital, dan kita memilih angka 4 untuk keluar, maka dia akan menampilkan kata terima kasih seperti yang dari sini. Baik, itu saja dari saya. Kurang lebih mohon maaf.